Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah semangka. Buahnya segar, enak rasanya. Nama saya Muza Salsabila Lukito. Salam kenal kalian semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar perpajakan Tech Show. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan do and don't terlebih dahulu. Jadi, untuk yang do adalah peserta diharapkan menggunakan format nama seperti instansi underscore nama. Contohnya, UGM underscore Moza Salsabila Lukito. Peserta wajib memakai virtual background text show yang sudah diberikan oleh panitia, seperti yang saya gunakan pada saat ini. Lalu, peserta wajib berpakaian rapi dan berperilaku sopan. Selama berjalannya acara, mic peserta mohon di-mute agar suara MC dan moderator dapat terdengar dengan jelas, kecuali saat berlangsungnya FGD. Dan yang terakhir, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang santun ketika bertanya dan memberikan pendapat. Selanjutnya, yang don't, peserta dilarang membuat keributan, dilarang untuk melakukan spamming, dan dilarang untuk berkata kasar yang mengandung sara. Baik teman-teman, agar webinar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk memasuki acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, teman-teman. Setelah tadi saya berkenalan dengan teman-teman, saatnya enaknya tuh sekarang nyapa teman-teman nggak sih? Soalnya kan sekarang tuh Sunday morning. Jangan-jangan kalian pada ngantuk, pada masih mimpi yang kemarin malam, ya kan? Masih terngiang-ngiang sama mimpi kemarin. Oke, jadi saat ini saatnya saya untuk menyapa kalian. Apa kabar nih teman-teman semua? Tentunya semoga kita semua diberikan oleh Allah kebaikan dan kesehatan ya teman-teman. Oke, untuk menggugah semangat kalian pada pagi hari ini, kita tuh udah menyiapkan jargon yang spesial. Jadi, jargonnya kalau saya bilang kita tech show, jawabnya adalah kita muda, kita bisa. Jangan lupa gerakannya ya teman-teman. Kita muda, kita bisa. Oke, kita cek ombak dulu ya teman-teman. Latihan dulu nih ceritanya. Gladi bersih. Oke, tolong teman-teman menyalakan video dan mic-nya terlebih dahulu. Dan pokoknya semuanya harus ikut. Panitia juga harus ikut. Oke, kita harus semangat nih. Oke, saya mulai ya teman-teman. Gladi bersihnya. Tech show. Kita muda. Kita muda. Wah, keren nih teman-teman. Yuk, kalau kali ini beneran nih, nggak latihan lagi nih, nggak gladi bersih. Terakhir nih teman-teman. Pokoknya semua harus lebih semangat. Oke, saya mulai ya. Tech show. Kita muda. Kita bisa. Keren banget nih teman-teman. Kerasa loh semangatnya tuh sampai sini. Baik teman-teman, memasuki acara selanjutnya, webinar kali ini akan menyungsung tema Text Discussion and Introduction. Seperti yang kita ketahui, anak muda di Indonesia atau milenial yang ada di Indonesia ini belum tahu tuh, perpajakan tuh apa sih? Terus kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan itu apa sih di usia muda? Jadi milenial Indonesia tuh belum tahu teman-teman. Dan seperti hasil survei yang panitia terima, peserta-peserta yang ada di sini tuh pada belum mempunyai NPWP nih, ya kan? Jadi kita akan diskusi lebih lanjut di webinar kali ini. Dan tidak tunggu lama lagi, sebentar lagi kita akan bertemu dengan moderator kita yang paling keren dan yang paling ditunggu-tunggu nih pasti sama peserta. Yuk, mari kita sapa saja moderator kita, Kak Tita Indahsari. Halo semuanya. Halo Kak. Di Kakak apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Moza sendiri bagaimana? Baik Kak. Lalu gimana nih Kak? Kuliah online-nya? Pastinya kuliah online ini udah bosen, udah jenuh, tapi kita harus tetap semangat dong. Betul tuh, kita pokoknya harus semangat tuh. Apalagi hari ini ya kan? Bener banget. Webinar yang ditunggu-tunggu, ya kan Kak? Bener banget, Moza. Jadi teman-teman, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Tita untuk memandu diskusi. Untuk Kak Tita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Moza selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tita Indahsari, mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Pertama, izinkanlah saya untuk menyapa teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semuanya dalam acara webinar perpajakan dengan tema Masih Muda Udah Harus Bayar Pajak. Baik, teman-teman semuanya, pada webinar ini kita akan membahas seputar perpajakan. Nah, teman-teman semuanya pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya pajak. Sebelum mulai, aku mau nyajiin data nih. Berapa sih kira-kira penduduk di Indonesia yang sudah bayar pajak? Teman-teman tahu nggak berapa? Kira-kira berapa teman-teman? Iya, faktanya teman-teman, dari 265 juta penduduk di Indonesia, hanya ada sekitar 35,5 juta
yang terdaftar NPWP, 11,1 juta penduduk yang lapor pajak, dan lebih mirisnya lagi teman-teman, hanya ada sekitar 1,3 juta penduduk di Indonesia yang sudah bayar pajak. Nah, dari sini kita sudah tahu ya teman-teman, masih banyak sekali warga Indonesia yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Mengapa mereka tidak bayar pajak? Tentunya banyak faktor teman-teman. Salah satunya adalah masih minimnya pendidikan mengenai pajak di Indonesia ini. Nah, tenang saja teman-teman, dalam webinar ini kita akan membahas itu semua. Kita akan membahas apa itu pajak, manfaat pajak, pentingnya pajak, dan juga bagaimana cara membayar pajak. Baik, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, Lega Yulia dan Natali Murtiana. Selamat pagi Lega dan Natali. Selamat pagi Kak Tita. Bagaimana keadaan kalian? Apakah baik-baik saja? Wah, luar biasa banget nih pagi ini. Aku senang banget bisa sharing sama teman-teman. Kalau Kak Lega gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, mereka ini teman-teman adalah mahasiswa aktif Diploma 3 Pajak PKN STAN yang pastinya telah mempunyai wawasan seputar perpajakan. Sebelum mulai diskusi pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal demi kondusivitas diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta diskusi diharapkan untuk tidak melakukan interupsi ketika narasumber menyampaikan materi. Yang kedua, tidak menyampaikan argumen yang ofensif, menyinggung suku, ras, agama, atau pandangan politik tertentu. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang hendak menyampaikan pendapat atau bertanya, silakan mengirim pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan terpilih akan kami sampaikan kepada narasumber. Baik, kita sambut saja dengan meriah narasumber pertama kita, Lega Yulia Widiana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Lega. Terima kasih Kak Tita. Boleh slide-nya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar sampai sana ya teman-teman. Pertama-tama tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Gunawan selaku dosen mata kuliah Komunikasi Publik atas bimbingan yang telah diberikan sehingga acara ini dapat dipersiapkan dengan baik. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berbicara atau sharing tentang perlukah sih anak milenial itu bayar pajak. Nah, senang dan bahagia pula dengan antusias teman-teman sekalian peserta webinar perpajakan Tech Show pada pagi hari ini. Melihat pendaftar yang mana mayoritas berusia 19 hingga 21 tahun, maka kali ini saya panggilnya teman-teman ya. Oke. Pertama-tama mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lega Yulia Widiana, bisa dipanggil Lega atau Lek-Lek. Tapi jangan dipanggil sayang ya teman-teman, nanti ada yang marah. Saya mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Program Studi Diploma 3 Pajak 2018. Nantinya saya tidak memberi ilmu, tapi insya Allah memberikan informasi yang sedikit banyak berguna bagi teman-teman sekalian bagi kedepannya. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Slide selanjutnya, Kak. Milenial perlu bayar pajak nggak sih? Oke. Selanjutnya, Kak. Nah, biar nggak tegang, kita pemanasan dulu nih ya. Oke, kali ini aku punya 3 pintu nih, teman-teman. Hanya ada 3 pintu yang dapat kalian buka untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kalian akan menemui sesuatu pada setiap pintu. Seorang pembunuh bersembunyi di balik pintu pertama. Sedangkan di pintu kedua ada singa yang belum makan dalam 3 tahun. Terakhir, di pintu ketiga ini, kalian akan menemukan api besar, yang mana langsung dapat membakar panas-panas kulit kita. Nah, kira-kira nih, pintu mana sih yang lebih aman untuk dilewati? Mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Silahkan. Ayo, yang mana nih? Pintu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ayo. Pintu taubat. Masya Allah. Tobatlah, tobat. Ayo, jawab. Kira-kira pintu nomor berapa nih? Woi, jawabannya bervariatif. Masih ada jawaban lagi?
Oke, oke, pintu hati, Masya Allah. Pintu 2, pintu 3. Oke, langsung aja ya. Jawabannya tuh, jawaban yang benar adalah pintu nomor 2, teman-teman. Kenapa sih kok nomor 2? Iya, karena nih, tadi kan aku bilang, singanya tuh belum makan selama 3 tahun. Kalau setahun aja belum makan, pasti dia udah mati dong. Jadinya kita udah bisa lewat, bener nggak? Nah, jadi nih, dari tebak-tebakan logika itu tadi, apabila dikaitkan dengan pemerintahan ini, perlu pemilihan pintu yang tepat atau tujuan yang tepat agar kita menemukan jalan terbaik dalam mencapai suatu tempat. Ngomong-ngomong soal pemerintah, pemerintah itu juga perlu tujuan yang tepat dalam mencari penerimaan dan cara membelanjakan kebutuhan negara agar negara mendapatkan kesejahteraan yang merata. Slide selanjutnya, Kak. Oke, bagaimana sih kontribusi pajak? Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Bagaimana sih kontribusi pajaknya? Nah, komponen utama APBN itu ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan negara terdiri atas 2, yakni berasal dari pajak dan non-pajak. Pajak merupakan penyumbang utama dalam target penerimaan. Nah, pajak ini tuh merupakan tulang punggung negara karena pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Slide selanjutnya, Kak. Dasar hukum pajak. Oke. Jadi dasar hukum pajak ini ada di Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Nah, jadi poin pentingnya tentang pajak tuh melihat dari subjek, bisa orang pribadi maupun badan. Nah, kemudian pajak ini tuh punya sifat memaksa. Jadi kalau beda ya kalau kita beli sesuatu terus pembelian sesuatu barang itu nantinya kita dapat barang, tapi kalau pajak imbalannya tuh tidak secara langsung, kayak gitu. Slide selanjutnya, Kak. Oke, sekarang penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Jadi penggolongannya itu dibagi jadi 2, teman-teman. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Apa aja sih pajak pusat? Pajak pusat tuh ada PPH, ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada PPNBM, ada bea materai, ada PBB Perkebunan Perkotaan dan PBB Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan. Kalau yang pajak daerah ini diasumsikan pemerintahnya namanya pemerintah daerah suka senang gitu ya. Jadi ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak kendaraan bermotor, ada BPHTB, PBB Perdesaan Perkotaan, dan pajak lainnya. Oke, kita bedain ya, ini ada PBB Perkebunan Perhutanan Pertambangan dan PBB Perdesaan Perkotaan. Kalau di rumah-rumah kita itu pajaknya PBB Perkotaan Perdesaan gitu ya, jadinya yang mengelola pajak daerah. Oke, slide selanjutnya, Kakak. Nah, apa sih manfaat pajak di tengah pandemi? Tahun 2020, tepatnya sekitar bulan Februari, Maret tuh muncul COVID ya. Sampai sekarang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak sekali dampak yang diakibatkan dari wabah ini seperti PSBB, pengangguran meningkat, kelangkaan barang, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih kontribusi pajak pada saat ini? Nah, karena pajak tadi kan merupakan komponen APBN, pendapatan negara itu digunakan dalam turut membantu pertama anggaran bidang kesehatan untuk belanja COVID, medis, anggaran perlindungan sosial, ada program keluarga harapan, terus dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif dunia usaha, ada pembiayaan dan korporasi. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, seberapa penting sih adanya pajak? Jadi, manfaat umum atau fungsi umum pajak secara umum itu tuh ada budgeter, regulasi, distribusi, stabilitas. Nah, kalau stabilitas tuh pajak tuh digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar itu nanti dapat dikurangi kayak gitu. Yuk, lanjut. Mohon maaf Kak Tita, nanti misal waktunya kurang 5 menit, saya tolong diingatkan ya. Lalu, siapa saja yang harus membayar pajak? Siapa? Kita, orang di sekitar kita, khususnya siapa? Wajib pajak.
Nah, nih ada pengertian wajib pajak. Wajib pajak siapa sih? Wajib pajak itu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Slide selanjutnya, Kak. Oke, asik nih. Kalian sadar tidak jika sebenarnya secara tidak langsung tuh kalian udah pernah bayar pajak loh. Slide selanjutnya, Kakak. Kenapa ya kok kita udah pernah bayar pajak itu secara tidak langsung? Nah, ini jawabannya. Kalian pasti pernah ya datang ke salah satu tempat ini. Ngantar orang tua, mama, papa, ibu, bapak, pak, de, bude, teteh, om, tante, adik, kakak, dan teman-teman. Atau pacar nih. Kalau mahasiswa daerah UGM, UNY pasti mungkin pernah lihat atau mampir ke Mirota ini ya, Mirota kampus. Atau teman-teman nih beli buku Gegramet, insya Allah paling nggak satu yang pernah didatangi gitu ya. Oke, slide selanjutnya, Kak. Wah, atau jajan di McD nih, McD KFC, menu mantap ayam yang lagi viral di TikTok. Udah pada nyobain belum? Atau pakai aplikasi McD yang ayam, nasi, minum 15.000. Pernah beli belum? Anak kosan wajib coba. Oke, selanjutnya tuh ada belanja di Indomaret atau di Alfamart. Mereka ini letaknya selalu berdekatan, walau deket tapi nggak pernah jadian. Sedih banget ya. Nah, pasti kalian udah pernah kan ke sana? Pernah nggak sih kalian tuh melihat struknya, melihat bukti pembayarannya? Slide selanjutnya, Kak. Nah, secara tidak langsung kalian, walau nggak punya NPWP, kalian udah pernah bayar pajak loh. Walaupun yang menyatakan tuh perusahaan atau restoran tempat kalian membeli barang atau makanan, nah kalian tuh sebenarnya udah bayar pajak. Ini ada Alfamart nih, ada bukti pembayaran. Sari Roti ya, PPN-nya 10%. Kemudian ada pajak yang berlaku 10%. Ada dasar pengenaan pajak restoran 10%. Mungkin kadang kalau kalian ke restoran tuh juga ada yang tulisannya PPN 10%. Nah, itu sudah harusnya tuh pajak restoran 10%. Beda ya antara PPN sama pajak restoran. Karena tadi kalau PPN yang mengelola tadi DJP, kalau pajak restoran pajak daerah. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kalian pernah disuruh orang tua nih buat bayar pajak kendaraan bermotor 5 tahunan gitu ya. Dulu aku pernah disuruh pas rame-ramenya, kebetulan jadinya lama banget dan antri ya. Menurutku saran kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor nih siapin semua persyaratannya, BPKB, fotokopi, dan hal-hal seperti itu jangan sampai kelewatan teman-teman. Kemudian ada SPPT nih, surat pemberitahuan pajak terutang. Ini bukti bayar PBB, pajak bumi bangunan, rumah teman-teman, rumah orang tua teman-teman gitu. Oke, jadi slide selanjutnya, Kak. Jadi pajak-pajak tadi tuh nggak perlu NPWP nih. Terus kapan sih dibuat NPWP? Nah, ini wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Jadinya kalau udah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Subjektif itu tergantung persyaratan sesuai ketentuan UU PPH. Kalau objektif itu persyaratannya bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Oke, slide selanjutnya. Mungkin agak saya percepat ya. Yang menjadi subjek pajak itu siapa aja? Bisa orang pribadi, warisan yang belum terbagi, kata kuncinya ini ya. Belum terbagi, terus ada badan, terus ada juga badan usaha tetap. Slide selanjutnya, Kak. Nah, subjek pajak itu ada SPDN dan SPLN. Oke, apa sih bedanya? Slide selanjutnya yuk. Oke, intinya kalau SPDN udah tahu lah ya. Kalau SPLN nih, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Tidak lebih dari 183 hari. Intinya itu ya, tidak lebih dari 183 hari. Nah, kalau badan nih gimana nih? Kok kayaknya sama nih pengertiannya atas sama bawah. Ini kalau badan ya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Kalau yang bawahnya nih,
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Jadinya melakukan kegiatan melalui BUT dan tidak melalui BUT. Maaf Lega, waktu kurang 5 menit lagi. Oke, siap. Oke, slide selanjutnya. Kita percepat lagi nih teman-teman. Semoga saya tepat waktu ya. Slide selanjutnya, Kak. Oke, apa sih? Ada Google, ada Amazon, ada Facebook, ada Netflix. Nah, apabila menurut berita booming sebelumnya nih, mengenai Google, dahulu tuh kantornya nggak ada di Indonesia, dan Google ini menghindari pajak gitu ya, menghindari status bentuk BUT. Kantor pusatnya ada di California, Amerika Serikat, kalau nggak salah, sehingga melihat karena tidak ada BUT, dulu tuh tidak bisa, susah dipajaki gitu. Namun sekarang sudah ada kantornya di Indonesia, sehingga sudah bisa dipajaki. Kemudian teman-teman pasti tahu kan Netflix, Amazon, Facebook. Nah, sekarang ini dengan adanya aturan baru, mereka-mereka ini, walaupun nggak ada kantornya di Indonesia, sudah dapat dipajaki. Gitu. Selanjutnya, Kak. Oke nih, ada pemenang biar undian berhadiah sama peserta kegiatan. Nah, undian berhadiah ini dipotong pajak final, teman-teman. Jadi, nggak perlu NPWP nih. Karena undian ya, diundi nih. Apabila suatu usaha misal lomba nih, hadiah lomba itu nanti beda lagi. Ya, kalau nggak punya NPWP nanti dipotong 20% lebih besar. Ini seperti halnya peserta kegiatan. Apabila dalam menjalankan suatu kegiatan, kita diberi uang nih. Nah, habis itu kita tidak punya NPWP, maka dipotong pajak 20% lebih tinggi. Slide selanjutnya, Kak. Nah, memang di negara Indonesia ini menerapkan sistem self-assessment yang merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak itu menghitung, bayar, lapor sendiri gitu ya. Tapi banyak wirausahaan yang enggan menyetorkan pajaknya gitu. Nah, mari kita bandingkan nih. Kalau badan tuh jauh lebih bisa dideteksi di Indonesia. Karena kenapa? Karena ada persyaratan legalitas, jadinya lebih mudah dideteksi gitu pengambilan pajaknya. Slide selanjutnya, Kak. Nah, terkadang PNS atau karyawan suatu perusahaan itu dipandang tidak membayar pajak. Atau kata lain, nggak kelihatan bayar pajak. Nah, begitu karena atas penghasilan yang mereka terima. Mereka tuh sebenarnya udah dipotong oleh pemberi kerja, sehingga yang mereka terima itu adalah gaji bersih. Telah dipotong pajak. Nih, kalau ASN tuh ya, udah dipotong sama bendahara pemerintah, teman-teman. Oke. Selanjutnya, slide-nya, Kak. Masih muda, udah harus bayar pajak. Iya teman-teman nih, misal kalau kita punya usaha nih, coffee shop gitu, kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar, kita bisa pakai tarif PP23. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi gitu mengenai PP23. Oke, slide selanjutnya. Apa peran kami sebagai generasi muda milenial nih, Kak? Nah, apa ya, diharapkan beberapa tahun ke depan, generasi milenial itu menjadi pelopor sadar membayar pajak juga. Meningkatkan dan mengajak orang di sekitar kita untuk membayar pajak dan mau meningkatkan kemauan mencari informasi mengenai perpajakan. Jadi biar melek perpajakan gitu. Biar besok ke depannya teman-teman udah lebih tahu nih kalau udah punya gaji gede. Nah, gimana sih perpajakan yang harus saya lakukan? Gitu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Kak. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatan. Muhammad Hatta. Ketika kita menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan pula. Sekian dari saya. Harapan saya agar teman-teman lebih dapat memaknai arti pajak, manfaat pajak di negeri ini, dan kedepannya menjadi generasi milenial yang sadar pajak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau banyak kesalahan tentunya datang dari saya. Dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf apabila ada kelebihan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak kita nih. Terima kasih Lega. Wah, luar biasa sekali ya materi yang dibawakan oleh narasumber kita pada kali ini. Dari sini kita jadi paham apa itu pajak, pentingnya pajak, jenis pajak, serta apa yang bisa kita kontribusikan kepada negara sebagai generasi milenial. Baik, sekedar mengingatkan untuk para peserta webinar, silahkan untuk mengisi absensi yang telah diberikan oleh panitia dalam grup WhatsApp.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Natali mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Baik, langsung saja. Silahkan Natali, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Tita. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry selaku dosen komunikasi publik yang telah membimbing kami sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir untuk belajar bersama dengan kami hari ini. Dan setelah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Lega yang sangat seru tadi, izinkan aku untuk melanjutkan materi bahasan hari ini. Perkenalkan, nama saya Natalia Murtiana Astuti. Teman-teman biasa memanggil aku Natali. Dan berikut adalah perkenalan singkat dari aku yang bisa teman-teman baca. Pagi ini aku bersyukur banget bisa sharing dengan teman-teman. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, next Kak. Nah, setelah melihat 3 gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Mungkin ada yang melihat gambar pertama kayak, iya nih, pajak itu emang hal yang sulit, yang bikin pusing gitu. Terus gambar kedua, iya benar, pajak itu merupakan beban gitu. Jadi kan ini kan penghasilan gue, kok negara enak aja minta-minta jatah penghasilan gue gitu. Terus yang ketiga, pajak itu adalah suatu hal yang harus dihindari. Emangnya benar gitu ya? Oke, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Next. Nah, jadi kita generasi muda diharapkan memiliki pemikiran pola pikir yang bisa memahami bahwa pajak itu bukan merupakan hal yang memusingkan, bukan merupakan beban, dan bukan merupakan hal yang harus dihindari. Sehingga dengan pola pikir ini diharapkan kita generasi muda itu nantinya akan muncul voluntary compliance atau kepatuhan sukarela. Nah, jadi dalam melaporkan harta dalam SPT nanti, surat pemberitahuan tahunan, itu kita bisa mengisikannya tanpa paksaan dan kita bisa mengisi dengan jujur. Nah, hal ini diikuti dengan munculnya willingness to pay, di mana kita ada rasa keinginan untuk membayar pajak. Yang sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu telah melakukan berbagai upaya agar kita generasi muda itu bisa istilahnya melek pajak lah ya. Jadi kita tidak terlalu buta tentang pajak sehingga ketika kita sudah memiliki kewajiban, kita bisa taat dalam melaporkan dan membayar pajak. Next. Nah, selanjutnya ada 2 faktor penyebab kepatuhan pajak itu menjadi rendah. Yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di mana faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri. Tadi itu yang kita bilang bahwa pola pikir yang bilang bahwa pajak itu merupakan hal yang sulit, yang memusingkan, yang merupakan beban, dan hal yang harus dihindari, itu membuat wajib pajak itu menjadi enggan untuk membayar pajak. Lalu faktor yang kedua itu faktor eksternal, berasal dari lingkungan sekitar kita, di mana kita memiliki prasangka yang buruk terhadap aparat atau petugas pajak yang aku pernah nih ketemu ada beberapa teman aku yang, tapi dia teman kenalan gitu ya, dia bilang gini, ngapain sih lu bayar pajak, kan ntar ujung-ujungnya bakal dikorupsi juga. Nah, pikiran ini yang salah yang bikin kita menjadi males bayar pajak, padahal sebenarnya tidak semuanya seperti itu gitu ya. Yang ujung-ujungnya seperti yang udah Kak Lega jelasin tadi, pajak itu berguna untuk kita juga, nggak cuma untuk negara. Next. Selanjutnya kita masuk ke topik utama kita, yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi kita, mahasiswa yang nantinya setelah lulus akan bekerja, tentu akan membutuhkan NPWP, sehingga kita harus kenal dan paham lebih dulu apa itu NPWP, fungsinya apa, dan bagaimana cara membuatnya. Next. Jadi NPWP dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 28 tahun 2007 mendefinisikan NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi bisa dikatakan NPWP ini merupakan KTP-nya pajak gitu ya. Oke, next Kak. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah memperhatikan kok NPWP tuh nomornya panjang banget ya gitu.
Jadi NPWP itu terdiri dari 15 digit, dan 9 digit pertama itu menunjukkan identitas wajib pajak yang berupa kode unik, yang nantinya antar WP, antar wajib pajak itu tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Kecuali ketika wajib pajak itu merupakan satu kesatuan, yang satu pusat, yang satu cabang, tentu 9 digit ini akan sama. Lalu 3 digit setelahnya menunjukkan kode KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan 3 digit terakhir menunjukkan kode status wajib pajak yang udah aku jelasin tadi, pusat atau cabang, yang rincinya akan aku jelasin setelah ini. Next. Oke, lalu siapa aja yang perlu membuat NPWP? Yang pertama itu ada orang pribadi. Orang pribadi di sini berhubungan dengan pusat dan cabang yang aku sebutin tadi. Jadi orang pribadi di sini maksudnya adalah wanita yang udah menikah dan memutuskan untuk melakukan kewajiban berpajakan terpisah dari suami, maka dia akan memiliki NPWP sendiri. Namun statusnya adalah sebagai cabang dari suami, sehingga kode suami 000 dan kode istri 001. Yang kedua adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan di sini adalah setiap perusahaan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan, dan pemungutan. Yang ketiga ada bendahara. Bendahara di sini adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Yang terakhir adalah wajib pajak pribadi. Di sini saya dan teman-teman masuk dalam kategori ini, di mana kita ketika membuat NPWP kita akan statusnya sebagai pusat. Tapi kita yang perempuan yang nantinya akan menikah, kita akan apa istilahnya, meleburkan NPWP kita bersama dengan suami, sehingga kita menjadi cabang dari suami. Next. Nah, jenis NPWP itu hanya ada 2, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan, yang semuanya itu harus sudah memiliki penghasilan dan di Indonesia. Next. Nah, selain kita tahu siapa aja yang harus membuat NPWP, lalu jenisnya, kita juga perlu tahu fungsi NPWP itu untuk apa. Dalam urusan perpajakan, NPWP itu berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam melakukan kewajiban berpajakannya. Dan yang kedua, sebagai syarat utama dalam pengajuan restitusi pajak, mungkin ada teman-teman yang baru mengenal istilah ini, restitusi pajak itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Melalui yang terakhir, bisa dibilang sebagai pengurang beban pajak. Ini yang udah dijelasin Kak Lega tadi, bahwa untuk orang yang tidak memiliki NPWP, maka dia akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi, bisa dibilang memiliki NPWP itu bisa mengurangi beban pajak. Lalu untuk urusan yang di luar perpajakan, itu berfungsi sebagai syarat administrasi di bank ketika kita akan mengajukan kredit atau pembuatan rekening koran, serta untuk mengajukan surat izin usaha perdagangan bagi pengusaha. Lalu, next. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, syarat membuat NPWP itu apa aja gitu. Sebenarnya syaratnya itu sangat sedikit ya, kita hanya memerlukan KTP aja, dan yang wajib memiliki NPWP itu adalah orang yang sudah memiliki penghasilan dalam 1 tahun itu lebih dari 54 juta. Lalu, jika belum mencapai, maka kita tidak wajib untuk memiliki NPWP dan tidak wajib untuk melaporkan atau membayar pajak. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita ingin memiliki NPWP, kita bisa aja dan sangat diperbolehkan, tapi tetap harus konsisten untuk melaporkan penghasilan kita. Jadi kita tetap harus rutin lapor setiap bulannya, walaupun tetap tidak ada pajak yang terutang. Next. Mengingatkan Natali, maaf waktu kurang 5 menit lagi. Oke, aku cepat aja ya. Jadi ini tabel PTKP, teman-teman bisa baca sendiri. Next. Selanjutnya kita akan bahas cara membuat NPWP secara online. Yang pertama kita bisa buka irek.pajak.go.id, lalu itu di bawah ada opsi daftar. Yang belum memiliki akun, kalian bisa klik daftar. Next. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi email dan CAPTCHA. Next. Nah, nanti kita akan mendapatkan email yang berisi link verifikasi. Lalu kita bisa klik link tersebut. Next. Nah, kita akan diarahkan untuk mengisi formulir ini sesuai dengan perintah yang ada di samping kanan. Next.
Setelah kita selesai mengisi identitas, kita akan menerima email kembali, lalu kita bisa klik link aktivasi akun. Setelah kita melakukan aktivasi, kita akan diarahkan untuk login menggunakan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Next. Setelah kita berhasil login, kita akan diminta mengisi formulir registrasi, yang mana ada 10 tahap. Langkah pertama itu kita akan memilih kategori NPWP, di sini maksudnya adalah NPWP pribadi atau badan. Lalu yang kedua, teman-teman diminta untuk mengisi identitas pribadi, ini yang bersifat pribadi, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu teman-teman mengisikan dari mana sumber penghasilan teman-teman, apakah dari pekerjaan bebas, atau dari kegiatan usaha. Yang keempat, teman-teman bisa mengisikan alamat domisili sesuai kondisi terkini teman-teman. Yang kelima, bisa diisikan sesuai alamat sesuai dengan KTP. Selanjutnya yang nomor 6 ini, alamat usaha bisa teman-teman skip ketika teman-teman tidak melakukan kegiatan usaha. Lalu yang ketujuh, informasi tambahan ini berisi nominal penghasilan per bulan teman-teman, serta jumlah tunggangan yang nantinya akan berpengaruh di PTKP. Dan perlu diingat bahwa tanggungan ini akan maksimalnya per wajib pajak hanya 3. Lalu yang ke-8, persyaratan di sini teman-teman diminta untuk mengunggah KTP, dan biasanya hanya KTP aja. Yang ke-9 ada pernyataan, di mana teman-teman harus menyetujui bahwa data identitas yang teman-teman isi di formulir ini merupakan benar-benar dan jujur. Yang terakhir adalah PP23 yang bisa teman-teman isi ketika teman-teman memang memilih untuk menggunakan PP23. Next. Setelah mengisi form, kita akan diarahkan kembali ke dashboard, dan teman-teman bisa klik minta token. Next. Dan nanti tokennya akan dikirim melalui email. Next, Kak. Selanjutnya kita klik kirim permohonan yang di samping minta token tadi, lalu kita bisa isikan token yang sudah dikirimkan melalui email. Next. Next. Nah, setelah kita mengisi token tadi, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran telah berhasil dan statusnya berubah menjadi verifikasi. Next. Sehari setelahnya, kita akan mendapatkan email dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan tentang NPWP kita. Lalu ini ada catatan yang perlu teman-teman ingat bahwa permohonan NPWP itu dianggap selesai apabila statusnya sudah berubah menjadi verifikasi. Dan pengajuan permohonan hanya bisa sekali, kecuali pengajuan permohonan teman-teman ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, memiliki NPWP itu bukan berarti harus membayar pajak. Dan nggak harus bayar pajak bukan berarti teman-teman bebas untuk nggak lapor pajak gitu ya. Jadi kalau teman-teman memilih untuk memiliki NPWP, maka teman-teman harus konsisten untuk tetap melaporkannya. Lalu batas pelaporan SPT masa itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk SPT masa bulan Januari, maka paling lambat adalah tanggal 20 bulan Februari. Yang terakhir, batas pelaporan SPT tahunan adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Jadi untuk untuk tahun pajak 2020, maka paling lambatnya adalah Maret tahun 2021. Gitu. Next. Nah, karena tadi di awal MC kita membuka webinar dengan pantun, izinkan saya menutup sharing kita dengan pantun juga. Liburan ke Italia sama Olaf, pergi ke laut makan lumba-lumba. Saya Natalia, mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke moderator Kak Tita. Baik, terima kasih Natali, luar biasa sekali. Kita jadi lebih memahami lagi mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, fungsi NPWP, dan juga bagaimana sih cara kita mendaftar NPWP. Kemudian teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Baik, di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang terkumpul melalui G-Form dan juga kolom chat. Saya akan memilih beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Saya mau bertanya, rekan kerja saya yang berstatus sebagai istri lalu ingin mendaftar NPWP, apakah suaminya harus sudah mendaftar NPWP?
karena di dalam link pendaftaran NPWP wajib mengisi NPWP suami, sedangkan suami tidak memiliki NPWP. Mohon penjelasan detailnya. Silahkan narasumber dijawab. Oke, mungkin aku akan coba menjawab ya. Jadi ini seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa kita diminta untuk memilih apakah kita akan sebagai pusat atau cabang statusnya. Jadi ketika istri statusnya sebagai istri dan suami belum memiliki NPWP, maka dalam istri mendaftarkan NPWP, suami harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Dan walaupun mungkin NPWP-nya walaupun mungkin suami belum memiliki NPWP dan penghasilannya masih di bawah PTKP, tapi tetap harus minta untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu sehingga istri bisa mendaftarkan diri sebagai cabang dari suami. Namun beda halnya ketika suami benar-benar tidak bisa bekerja karena cacat permanen dan istri bisa mengajukan sebagai NPWP pusat, namun harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan bahwa memang benar-benar suami ini tidak bisa bekerja karena cacat permanen. Begitu Kak Tita. Baik, terima kasih atas jawabannya Natali. Jadi pada intinya di sini suami harus memiliki NPWP ya, walaupun mungkin penghasilannya masih di bawah PTKP. Hal ini dikecualikan apabila suami tidak bisa bekerja karena adanya cacat permanen, dan ini pun juga harus ada keterangan dari kelurahan yang menunjukkan bahwa suami tidak bisa bekerja karena adanya cacat permanen. Baik, pertanyaan yang kedua. Saya akan memilih pertanyaan kedua dari Gifon. Seberapa penting membuat NPWP bagi mahasiswa? Baik, silahkan dijawab untuk narasumber. Oh ya, mungkin aku yang jawab ya. Kira-kira suaraku dengar jelas nggak ya? Jelas. Oke. Terus seberapa penting buat NPWP bagi mahasiswa nih? Penting atau tidaknya tuh sebenarnya tergantung pada mahasiswanya juga sendiri gitu loh. Apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku apa belum nih? Ini misal nih ya, ada mahasiswa yang mau mendaftar nih di perusahaan multinasional atau nasional yang di daerahnya tuh punya UMR cukup gede, 4 juta, nah misal gitu. Terus terkadang perusahaan-perusahaan tadi tuh menanyakan kepada pelamar kerja, punya NPWP atau tidak? Nah, kenapa sih? Karena apabila di awal memang gajinya belum lebih dari 4,5 juta, masih belum setor pajak, tapi 3 bulan setelahnya nih, misal nanti atas pekerjaannya tuh bagus, jadinya nanti naik gaji. Terus di 3 bulan berikutnya dia harus dipotong pajak, jadi untuk kemudahannya aja, kayak gitu. Terus kalau belum punya penghasilan, tapi mau punya NPWP, boleh nggak sih? Boleh dong, asalkan menjalankan kewajiban pelaporannya. Kalau tidak patuh dalam pelaporan perpajakan, walau nggak ada setoran yang harus dibayar, sama aja nanti ngurangin tingkat kepatuhan WP, kayak gitu. Belum menjawab ya Kak Tita ya. Terima kasih Lega atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga untuk peserta bisa menjawab pertanyaan yang ada di kepala ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ketika saya masih muda dan belum memiliki NPWP, apakah saya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak? Semisal ada kewajiban, pajak seperti apa yang memang harus dibayar? Nah, silakan. Aku kayaknya nih Kak yang mau jawab ya. Aku aja ya. Silakan, kriteria yang terkena pajak kan jenisnya pajak tadi kan beraneka macam nih. Ada pajak penghasilan, ada pajak PPN nih. Tidak hanya berdasarkan atas penghasilan yang diterima, tetapi atas konsumsi. Kita pun juga harus bayar pajak. Seperti contohnya tadi, jajan di McD, KFC, belanja di Indomaret, kita juga dikenai pajak nih Kak, walaupun nggak punya NPWP, jadi kita tetap harus bayar pajak secara tidak langsung gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang pajak penghasilannya, misal penghasilan dari peserta kegiatan tadi, kita dapat uang 500.000 tuh. Itu nanti kita kena pajak teman-teman, sehingga nantinya dipotong pajak dengan tarif 5%. Nah, kalau kita belum punya NPWP, nantinya akan dikenai tarif 20% lebih tinggi gitu Kak Tika. Jadi bisa nggak punya NPWP tetap bisa bayar pajak loh, tergantung jenis pajaknya tadi. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Lega atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk
memilih pertanyaan dari kolom chat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk membuat NPWP sama seperti WP pribadi, tidak ada batasan minimal. Namun ketika omset usaha kita sudah mencapai 4,8 M per tahun, maka kita wajib memiliki NPWP. Kalau belum mencapai itu, tapi ingin punya NPWP, maaf, salah pertanyaan. Saya akan menggantinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, usaha dengan omset minimal berapa yang harus memiliki NPWP? Silahkan. Oke, mungkin aku akan coba jawab ya. Sebenarnya itu tadi, jadi untuk membuat NPWP itu tidak ada batas minimal. Bahkan orang yang belum berpenghasilan pun sebenarnya boleh untuk membuat NPWP. Namun, siapa sih yang diwajibkan yang harus membayar pajak itu dalam hal ini adalah orang yang melakukan kegiatan usaha. Jadi ketika dia itu omsetnya sudah melebihi 4,8 M per tahun, maka dia wajib dan harus memiliki NPWP dalam kewajiban pelaporan dan perpajakannya. Gitu Kak Tita. Baik, terima kasih Natali atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada sanksi jika NPWP seseorang hilang? Silahkan dijawab, kakak narasumber. Oke, aku mungkin akan coba jawab lagi. Jadi setahu aku itu ketika NPWP kita hilang, maka tidak ada sanksi. Kita bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan NPWP kembali, tapi hanya pembuatan bentuk fisiknya aja, bukan pembuatan NPWP yang baru. Karena nomor kita akan tetap sama, jadi kita akan mendapatkan fisik yang baru aja, tapi harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kantor polisi. Setahu aku gitu. Gitu Kak Tita. Baik, terima kasih Natali atas jawabannya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman NPWP-nya hilang, tidak ada sanksi bagi seseorang yang NPWP-nya hilang, kemudian mungkin bisa mengajukan permohonan kembali, disertai dengan laporan kehilangan dari kantor polisi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya, tadi kan telah dijelaskan mengenai pajak dan NPWP. Nah, pertanyaan saya, mengapa membayar pajak harus dilakukan sejak dini? Apa saja manfaat yang bisa diberikan khususnya kepada kaum milenial? Aku yang jawab ya Kak Nat ya. Dengar kan ya suaranya ini? Oke. Izin bertanya tadi ya, mengapa sih manfaat apa yang diberikan khususnya pada kaum milenial gitu ya? Terus apa tadi Kak, boleh diulangi? Iya, Lega, seperti itu. Apa kurang jelas? Mungkin dibacakan lagi pertanyaannya. Mengapa membayar pajak tidak harus dilakukan? Mengapa membayar pajak harus dilakukan sejak dini gitu ya? Iya, terus manfaatnya gitu ya. Oke. Karena kalau tidak sejak dini tuh kapan lagi gitu loh teman-teman. Kenapa harus menunda apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah kalau udah punya penghasilan nih, kenapa enggak gitu loh. Membayar pajak tidak selalu dengan NPWP karena jenis pajak itu kan banyak teman-teman. Teman-teman juga bisa ngingatin orang tua buat bayar PBB, pajak kendaraan bermotor, biar nggak kena sanksi juga. Kalau telat bayar kan pastinya nanti kena sanksi gitu loh. Jadinya kenapa nggak segera? Selain itu manfaat ya tadi ya, manfaat pajak dari masyarakat untuk masyarakat juga. Uangnya dikembalikan dalam bentuk apa sih? Layanan sosial, pembangunan, subsidi yang diberikan pemerintah, dan masih banyak lagi. Terus manfaat lain nih teman-teman. Teman-teman kan bisa mengingatkan orang-orang terdekat. Tadi orang tua, kalau terlambat kan sayang ya uangnya malah buat bayar sanksi. Jadinya di masa depan teman-teman tuh jika sudah bergaji akan lebih membantu mengetahui informasi tentang pajak, melek perpajakan gitulah intinya.
Mungkin itu semoga bisa menjawab Kak Tina. Baik, Lega, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri sesi tanya jawab pada kali ini. Teman-teman, itulah tadi jawaban yang luar biasa dari kedua narasumber kita. Dari sini kita jadi paham apa itu pajak, pentingnya pajak, jenis pajak, dan juga kontribusi apa yang bisa kita berikan sebagai generasi milenial terhadap penerimaan pajak. Semoga materi tadi dapat dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sekian diskusi pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan teman-teman karena telah meluangkan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar perpajakan ini. Saya selaku moderator yang diamanahi pada hari ini, memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berjalannya diskusi. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, Moza. Baik, Kak Tita. Wah, tadi tuh keren banget ya, teman-teman. Aku tuh sampai banyak pelajaran nih yang nyampe di otakku setelah mengikuti webinar ini. Aku yakin kalian pasti merasakan hal yang sama. Oke, teman-teman. Walaupun materi webinar kita udah selesai, tapi kita harus semangat nih. Jadi, saya akan menggugah semangat kalian dengan jargon kita yang tadi. Oke, teman-teman? Tech show, kita muda, kita bisa. Wah, jadi teman-teman, setelah ini adalah sesi untuk bermain game. Wah, keren nggak nih? Kita ada gamenya loh, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kita pokoknya harus ikut game ini karena yang menjadi juara satu, yang menjadi peringkat satu, bakal ada hadiah berupa OVO atau GoPay. Oke, teman-teman? Jadi untuk game ini, gamenya melalui Kahoot, dan linknya akan dikirim melalui room chat dan WA. Tunggu ya teman-teman, kalian masih bisa dan kode Kahoot sudah. Terima kasih.
Baik teman-teman, Kahootnya akan dimulai dalam 3, 2, 1.
keren nih teman-teman. Udah 30 orang loh yang ikut game. Dan yang menang jadi juara 1 adalah Pale Pale Pale. Itu siapa tuh? Yang lagu TikTok tuh. Jadi, nanti untuk yang juara 1, yang Pale 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 tadi itu, mohon mengirimkan screenshot sebagai bukti kepada panitia, ya Pale Pale, agar panitia tahu siapa itu Pale Pale dan bisa menebusnya untuk mendapat hadiah. Baik, teman-teman, sekarang teman-teman tuh bisa nih mengevaluasi, memberi masukan, memberi saran, memberi kritik, dan mengisi presensi pada link yang telah dikirimkan panitia di WA Group dan di room chat. Jangan lupa untuk presensi dan mengisi evaluasi ya teman-teman. Untuk memasuki acara selanjutnya, kini adalah sesi foto. Jadi biar kita tuh mempunyai momen kebersamaan gitu loh teman-teman, biar kita tuh mempunyai kenangan di webinar ini. Baik, untuk teman-teman jangan lupa videonya dinyalakan dan jangan lupa virtual background-nya dipakai ya teman-teman untuk sesi foto kali ini. Panitia juga jangan lupa untuk ikutan foto ya. Baik teman-teman, kali ini kan sesi foto ya. Kalian bisa tuh nyalain videonya dan jangan lupa pakai virtual background text show. Soalnya habis ini kita akan foto bareng. Untuk operator bisa dipersiapkan untuk sesi fotonya ya. Baik, kita akan memulai foto dalam 3, 2, 1. Oke, selanjutnya gaya bebas ya teman-teman. Kita akan mulai berfoto dalam 3, 2, 1. Wih. Baik teman-teman. Teman-teman nih hebat banget nih. Udah mengikuti webinar kali ini. Padahal sekarang tuh hari Minggu, waktunya weekend, waktunya beristirahat. Pokoknya kalian tuh keren banget. Tapi teman-teman, habis ini kita akan dipisahkan oleh waktu. Karena webinar kali ini akan resmi berakhir. Baik. Resmi berakhir sudah acara di minggu pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk narasumber, panitia, moderator yang sudah berkontribusi untuk menyukseskan acara ini. Saya mewakilkan panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manang toh